Halo sahabat-sahabat dan hamba-hamba Kristus. Kita tentu tahu dan sadar bahwa sebagai pengikutnya, sebagai hambanya, Tuhan mau kita hidup berbahagia. Kepada orang-orang yang setia kepadanya di dalam Matius 25 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, masuklah dan turunlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam sabdanya di bukit, Tuhan Yesus juga mengucapkan begitu banyak ucapan bahagia yang akan kita dengarkan di renungan-renungan berikutnya. Dan seringkali pada kenyataannya banyak di antara kita yang tidak bahagia. Kita akan mendengarkan apa kata Tuhan Yesus tentang kebahagiaan sehingga kita boleh berbahagia sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita memohon pimpinan rohnya untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tolong kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau urapi kami, agar kami boleh diberikan pencerahan, agar kami boleh diberikan kebahagiaan, kekuatan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah di bukit sering juga disebut sebagai 8 sabda bahagia. Matius 5 ayat 1-12. Melalui 8 sabda bahagia ini, Tuhan Yesus hendak menunjukkan kepada setiap kita tentang apa itu kebahagiaan yang sejati. Dan di sisi lain, ia juga hendak mengingatkan kepada setiap kita bahwa seringkali ukuran kebahagiaan menurut Tuhan tidaklah sama dengan ukuran kebahagiaan menurut manusia atau menurut dunia ini. Misalnya saja tentang kemiskinan. Menurut manusia dan dunia ini, pada zaman Alkitab bahkan pada zaman sekarang ini tidak mungkin orang yang miskin dapat bahagia. Bahkan pada zaman Alkitab beredar satu pemikiran di antara para rabi yang mengatakan bahwa celakalah orang miskin dan berbahagialah orang yang kaya. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan sebaliknya dengan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Pertanyaan adalah, mengapa seorang yang miskin dapat berbahagia? Dan kita tahu bersama adalah karena ia memiliki kerajaan Allah. Jadi terdapat hubungan yang sangat erat antara miskin dan kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa ia hanyalah debu, ia rentan, ia penuh keterbatasan, dosa, penuh pelanggaran, sehingga ia dapat hidup dengan rendah hati, percaya, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang bersedia dengan sepenuh hati menerima anugerah Tuhan, sebab ia sadar bahwa dirinya terbatas dalam banyak hal, dan sadar bahwa apa yang ia miliki adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan apa yang ia miliki tidak seberapa jika dibandingkan dengan hal kerajaan Allah. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merasa bahwa hidupnya miskin di hadapan Allah. Tanpa Allah ia tidak dapat hidup. Sebab Allah baginya adalah sumber dari segala sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber perlindungan. Dengan demikian orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Allah dan anugerahnya. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang mempercayakan diri pada pemeliharaan dan perlindungan Allah pada masa sekarang ini. Dan akan lebih nyata lagi pada masa-masa yang akan datang di bumi ini dan juga di langit yang baru. Saat ini, apakah setiap kita rindu untuk hidup bahagia? Maka miskinlah di hadapan Allah. Maksudnya sadarilah bahwa tanpa Allah hidup kita tidak pernah bermakna dan tidak berarti. Ia adalah sumber kepenuhan, sumber kebahagiaan, sumber keselamatan. Hiduplah dengan rendah hati, percaya dan bergantung langsung penuhnya kepada Allah saat ini, kapanpun, dan di saat-saat yang akan datang juga. Tuhan Yesus memberkati.